Ini Amanda Represent for Luxury Home Surabaya akan membawa teman-teman mereview salah satu rumah di area Gerbang Surabaya Barat. Lokasinya cuma sekitar 5 menit aja dari HR Muhammad dan 10 menit dari Pakuan Mall. Nah, teman-teman, rumah ini lokasinya ada di White House, Jian Istana, memiliki luas tanah 102 meter persegi dengan lebar 7, serta masih punya attic room. Jadi yang penasaran seperti apa rumahnya, silakan ikutin videonya sampai akhir. Nah, untuk fasad depan dari rumah ini itu menggunakan arsitektur dengan gaya kolonial minimalis. Teman-teman bisa lihat dari gayanya, jendela yang memiliki bentuk kotak-kotak hitam ini terbuat dari aluminium serta garis-garis tegas yang ada di rumah ini. Dan rumah ini juga menggunakan warna monokrom seperti hitam, putih, dan abu-abu menambah kesan estetik. Nah, untuk area carport dari rumah ini itu bisa menampung sekitar 2 mobil, teman-teman. Terus kemudian di area sebelah kiri saya juga masih ada area taman kering, tapi juga difungsikan sekaligus untuk tandon bawah. Nah, kemudian di sini adalah area patio. Teman-teman mungkin bisa meletakkan rak sepatu serta bench di sini untuk digunakan memakai sepatu. Kemudian kita masuk ke area dalamnya. Kesan pertama ketika Amanda membuka pintu ini itu berat, teman-teman, karena pintu ini ternyata terbuat dari plat besi yang memiliki cat powder coating. Nah, jadi pintunya ini sudah pintu anti huru-hara. Yuk kita masuk. Untuk area dalam pertama kali masuk itu areanya menggunakan area tanpa sekat, jadi teman-teman bisa melihat di sini los aja, serta untuk strukturnya juga masih ada void yang mengarah ke atas. Ini voidnya sampai di lantai 2 kalau saya lihat, teman-teman. Nah, karena ini area tanpa sekat, teman-teman bisa memfungsikan sebagai living room di area sini. Kemudian kalau di sini untuk ruang makan dan masih ada satu untuk area pantry, teman-teman. Khusus untuk rumah contoh, ini area yang sudah harusnya kamar lantai 1 itu dialih fungsikan menjadi ruang makan, tapi nanti teman-teman terimanya itu hanya sebagai kamar. Kalau misalnya digunakan sebagai hobby room atau untuk ruang kerja masih bisa, teman-teman. Nah, kemudian memanfaatkan area bawah tangga sini itu juga masih digunakan sebagai powder room, teman-teman. Oke, masuk ke area belakang. Untuk lebar rumah 7x14,5, saya nggak nyangka kalau taman belakangnya itu bakal sebesar ini. Jadi masih bisa difungsikan banget. Dan untuk area belakang ini juga masih ada satu dapur basah, teman-teman. Dapur basahnya pun itu ukurannya nggak kecil, cukup fungsional. Kemudian di area belakang masih ada satu kamar ART dan satu kamar mandi ART. Sekarang kita masuk ke area lantai 2. Nah, untuk lantai 2-nya sendiri itu terdapat 2 kamar. Yang pertama adalah kamar anak di area sebelah sini. Kamar anaknya sendiri, teman-teman, itu luasnya kurang lebih sekitar 3x4 meter, jadi cukup besar. Misalnya kita taruh 2 ranjang single di sini itu masih cukup. Serta kamar ke anak ini juga masih punya kamar mandi dalam juga. Pintunya menggunakan pintu geser sehingga menghemat ruangan. Nah, sekarang kita menuju ke kamar utamanya. Oke, jadi ini adalah kamar utama dari tipe ini. Kamar utamanya sendiri ukurannya nggak terlalu besar sih, teman-teman. Tapi teman-teman bisa meletakkan satu ranjang king size di sini serta nightstand di area sampingnya. Serta di sebelah sini itu teman-teman masih bisa meletakkan backdrop untuk TV, masih cukup. Nah, kemudian di area sini itu difungsikan sebagai area untuk meja rias, teman-teman. Dan di sebelahnya juga masih ada satu jendela besar, jadi pencahayaannya masih enak banget. Nah, kamar utama ini tentu saja mempunyai kamar mandi dalam. Kalau misalnya kita lihat, itu kamar mandi dalamnya itu masih enak. Jadi di sini digunakan untuk sink, kemudian ada toilet, dan shower box-nya, teman-teman, itu bukan tipe shower box yang sempit atau kecil. Teman-teman masih bisa meletakkan kaca temper di area sini dengan pintu geser, masih cukup sekali. Nah, kita lanjut ke attic room. Oke, sekarang kita sampai ke lantai 3 dari tipe rumah ini. Nah, kalau misalnya teman-teman menemukan attic room, kesannya itu biasanya sumpek, teman-teman, karena atapnya itu rendah. Lain dengan di batas sini. Kalau Amanda lihat, itu
Plafonnya masih cukup tinggi, jadi enak banget ruangannya. Teman-teman bisa memfungsikan untuk ruang kerja, ruang hobi, atau bahkan kalau misalnya teman-teman butuh kamar ekstra juga masih bisa. Nah, di sini juga sudah ada bukaan cahayanya, ada jendela yang cukup besar, dan kalau dibuka estetik banget, teman-teman bisa buat tempat untuk foto-foto. Oke, teman-teman, kalau misalnya teman-teman membeli rumah di White House ini juga jangan khawatir nggak dibangun, karena dari developer sudah membangun rumahnya semuanya seperti ini. Dan kemudian ada fasilitas clubhouse pribadi untuk klaster White House ini. Oke, sekarang kita menuju ke area rooftopnya. Ini adalah area rooftopnya. Untuk area rooftop sendiri itu kurang lebih masih luas banget teman-teman. Jadi barbecue area juga masih bisa. Kalau misalnya teman-teman mau pasang jacuzzi pun di area sebelah sana juga masih bisa, tinggal ngasih kanopi ke bagian atasnya. Nah, buat teman-teman yang ingin survei rumah ini secara langsung, bisa hubungin Amanda melalui link WA yang ada di bio. Kemudian kalau misalnya teman-teman menyukai video ini, silahkan berikan like dan komen untuk apa yang teman-teman ingin lihat di video selanjutnya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye-bye.